Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kelas pemimpin Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pagi ini siapa yang nggak berangkat? Tak absen satu-satu aja ya. Siapa yang nggak berangkat? Ada yang nggak berangkat? Ada Mbak Pipi, Adira, Mbak Rina ya, Tiro, Mbak Siti nggak berangkat. berangkat. Kenapa? Sejak iya. Sejak. Mbak Puput, Adira, Mbak Ahmad, Mbak Ahmad. Mbak siapa? Yang kemarin itu santri baru, murid baru siapa namanya? Oh Naila ya. Kenapa itu nggak berangkat? Anu nggak punya sama. Mbak Syifa nggak berangkat ya? Enggak. Oh Mbak Siti hadir ya. Iya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdiri dulu terlebih dahulu. Pegang kepala kalian. Kita pijat-pijat. Maju deh. Terus pijat-pijat. Nah, pos. Tangan taruh sini. Nah, terus. Nah, cukup. Silakan duduk kembali. Nah, untuk kemarin, oh ya, sebelumnya dihapus terlebih dahulu. Kemarin kita membahas materi tentang marah berarti di sini kita dianjurkan untuk tidak boleh marah. Ada hadis yang mengatakan atau ayat Al-Quran apa yang kemarin la taghdab, janganlah marah, la taghdab. Nah, untuk materi kali ini itu ada kaitannya yaitu tentang pengertian iblis dan setan. Silakan LKS-nya dibuka. Kalau sudah, perhatikan baik-baik ya. Pengertian iblis secara harfiah berarti makhluk habis harapan untuk memperoleh rahmat Tuhan. Al-Quran juga menyebutkan bahwa iblis itu termasuk golongan jin. Lalu ia mendurhakai perintah Tuhannya karena ia itu diciptakan dari api yang sangat panas. Nah, iblis ini diusir dari surga karena tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalam atas perintah Tuhannya. Nah, Allah ia minta kepada agar diberi kebebasan hidup sampai hari kiamat supaya iblis dapat menggoda manusia. Nah, jadi iblis ini dulunya itu di surga, kehidupannya itu di surga. Namun karena kesombongannya iblis tidak mau menghormati Adam alaihissalam atas perintah Allah, kemudian iblis itu diusir dari surga tersebut. Nah, di sini iblis itu meminta kepada Allah agar iblis itu dibebaskan untuk menggoda manusia. Di sini berarti manusia itu agar mau mengikuti perintah iblis tersebut. Nah, adapun setan secara harfiah berarti makhluk yang ingkar dan keras kepala. Al-Quran juga menyebutkan bahwa setan itu terdiri atas golongan jin dan manusia. Jadi jin atau manusia yang jahat dan mengajak kepada kejahatan adalah setan. Nah, Al-Quran juga menyebutkan bahwa setan itu musuh yang nyata. Oleh karena itu, iblis juga disebut setan, bahkan kepala dari segala setan. Nah, iblis mempunyai tentara yang sangat banyak, pengikutnya yang sangat
banyak, tidak terhitung berapa jumlahnya. Nah, ada di semua tempat yang didiami oleh manusia. Sudah paham sampai situ? Nah, adapun Quran surah yang menjelaskan tentang iblis, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, yang artinya sesungguhnya ia dan pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, di sini juga dicantumkan yaitu dalil tentang iblis ataupun setan. Coba dalil dari tentang iblis atau setan. Yang pertama, Mahaya coba dibacakan. Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu illa Adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Artinya dibaca. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah golongan dari golongan jin, lalu mendurhakai perintah Tuhannya. Ayat Al-Quran yang nomor 2, Mbak Puput. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ana khairum minhu khalaqnani min narin wa khalaqtahu min tin. Artinya Mbak, sebelahnya. Iblis berkata, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Adapun ayat lain yaitu Quran surah Al-An'am ayat 112 dan Quran surah Yusuf ayat 5. Nah, di sini juga ada pintu-pintu masuknya setan, yaitu marah, hasad, perut kenyang, cinta perhiasan dan perabotan rumah tangga, tergesa-gesa dan tidak melakukan ihsaan. Yang keenam itu mencintai harta. Yang ketujuh itu ta'assub, bermaksud dan meremehkan kelompok lain. Yang kedelapan yaitu kikir dan takut miskin. Yang kesembilan memikirkan zat Allah. Yang kesepuluh yaitu suudzon terhadap orang Islam. Nah, di sini pintu-pintu masuknya setan yaitu hati manusia bagaikan benteng, sedangkan setan adalah musuh yang nyata yang dimana setan itu senantiasa mengintai untuk menguasai benteng tersebut. Nah, setan di sini tugasnya itu merebut benteng atau keimanan dari seseorang manusia tersebut. Nah, kita tidak bisa menjaga benteng kalau kita tidak pandai melindungi atau menjaga atau menutup pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati. Nah, kalau kita ingin memiliki kemampuan untuk menjaga pintu agar tidak diserbu atau direbut setan, ditempati setan, kita harus mengetahui pintu-pintu mana saja, yaitu tadi yang sudah disebutkan, yaitu ada 10 pintu-pintu terutama yang terutama dimasuki oleh setan. Sebenarnya banyak sekali jalan-jalan yang dapat dilintasi oleh setan. Namun ini yang 10 tadi tersebut itu jalan yang utama, pintu-pintu utama yang dijadikan prioritas oleh setan untuk masuk menguasai manusia. Nah, paham? Pintu-pintu masuknya setan ada 10 yang lebih utama. Yang pertama marah, yang kedua hasad, yang ketiga perut kenyang, terus yang keempat cinta perhiasan, yang kelima tergesa-gesa, yang keenam itu mencintai harta, yang ketujuh itu ta'assub, bermazhab dan meremehkan kelompok lain, yang kedelapan itu kikir dan takut miskin, yang kesembilan yaitu memikirkan zat Allah, yang ke-10 yaitu suudzon terhadap orang Islam. Nah, adapun di sini juga ada hikmahnya diciptakan setan. Setan pun ada
Semua itu ada hikmahnya. Allah menciptakan semua di dunia beserta isinya itu ada hikmahnya. Setan yang sangat durhaka pun ada hikmahnya untuk diciptakan. Nah, Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Satu pun tidak ada yang batil atau sia-sia. Terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 191. Nah, Allah menciptakan iblis atau makhluk yang disebut setan itu bila dilihat dari sisi nilai ibadah pada hakikatnya juga ada hikmahnya. Nah, langsung saja lebih rinci di antara hikmah diciptakannya setan ialah sebagai berikut. Untuk menguji keimanan dan komitmen manusia beriman terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah pasti akan diuji. Betul? Pagi ini kalian udah diuji apa sama Allah atau belum? Mantri mandi. Pipi? Udah sarapan belum? Mbak Pipi? Belum. Puasa ya? Enggak. Nah, yang kedua itu menguji keikhlasan manusia beriman dan mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, untuk meningkatkan perjuangan di jalan Allah. Yang keempat, Allah hendak memberi pahala yang lebih besar kepada para hambanya. Yang kelima, agar manusia waspada setiap saat selalu memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas. Nah, yang dimaksud hikmah yang pertama itu untuk menguji keimanan dan komitmen manusia beriman terhadap perintah Allah. Nah, ini menguji keimanan kita, seberapa tinggi kita ketika diuji oleh setan ataupun iblis. Betul? Nah, yang kedua menguji keikhlasan manusia beriman dan mengabdi kepada Allah. Nah, sengaja yang kedua ini kita itu tetap bersabar, tetap husnuzon terhadap Allah. Apapun ujian yang diberikan kita itu mengandung kehikmahan yang tak terduga-duga, ya kan? Nah, yang ketiga untuk meningkatkan perjuangan di jalan Allah. Nah, tanpa ada setan yang mengusik kebenaran, maka tidak akan ada semangat perjuangan atau jihad untuk mempertahankan kebenaran. Nah, coba kalau di dunia ini tidak ada kesalahan, kita tidak tahu rasanya untuk berjihad atau berjuang, ya kan? Ya, betul. Yang keempat yaitu Allah hendak memberi pahala yang lebih besar kepada para hambanya. Jika kan berbeda ya dari seseorang yang memiliki kesabaran dan satu orang yang tidak memiliki kesabaran. Kan lebih beratnya yang memiliki kesabaran ketika ada ujian, kan? Nah, hal itu yang menimbangkan kita untuk atau kita diberi pahala yang lebih dari Allah untuk membedakan kayak gitu, paham? Yang terakhir yaitu agar manusia waspada setiap saat selalu memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas ibadah dengan bertakarub kepada Allah karena setan senantiasa mengintai kelengahan manusia. Nah, jadi di sini itu kita tetap dimanapun, sedang tidur pun, sedang main, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari rayuan godaan setan. Ya kan? Betul? Betul. Nah, jadi bagi orang yang sudah kuat imannya, gangguan setan itu tidak akan merusak ibadahnya. Jadi untuk kalian semua anak-anak, ibadah kita ditingkatkan kembali ya, karena semakin kesini zaman semakin benar-benar kuat godaan itu banyak, seperti perkembangan zaman, terus kebebasan untuk bergaul. Nah, kalian bersyukur di sini udah dipondokkan oleh orang tua, jadi bisa mengaji, bisa memiliki ilmu yang umum juga. Nah, manusia di sini tuh kalian itu lebih mulia dibandingkan jin ataupun iblis. Oleh karena itu, apabila ada manusia yang memohon pertolongan kepada jin, maka ia membuat jin semakin sombong, takabur, dan besar kepala. Jadi ketika kalian memiliki ujian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat kelompok ya. Kelompok 1 ini kelompok 2. Nanti tugasnya yaitu kalian merangkum. Setelah merangkum, kalian
presentasi ke depan mengerjakan hasil rangkuman kalian. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu setan merupakan makhluk yang habis harapan untuk memperoleh rahmat Tuhan, karena setan ini dulunya itu tinggal di surga. Karena kesombongannya tidak mau menghormati Adam, mematuhi Adam atas perintah Allah SWT, setan itu dikeluarkan dari surga. Setan ini pun marah karena dia diciptakan dari api yang sangat-sangat panas. Nah, tetapi setan ini meminta kepada Allah agar setan itu dibolehkan untuk menggoda manusia sampai apa? Hari kiamat. Nah, adapun setan ini juga merupakan kepala dari segala setan. Yang kedua yaitu kesimpulannya dalil tentang iblis ataupun setan. Yang pertama Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Yang kedua Quran surah Al-A'raf ayat 12. Yang ketiga Quran surah Al-An'am ayat 112. Yang keempat yaitu Quran surah Yusuf ayat 5. Nah, adapun pintu-pintu masuknya setan. Yang pertama marah, hasad, perut kenyang, terus cinta perhiasan, terus tergesa-gesa, nggak kurung nggak apa-apa. Terus apa lagi? Cinta dunia ataupun mencintai harta, terus taksub, bermaksud dan meremehkan kelompok lain. Yang kedelapan itu kikir dan takut miskin. Yang kesembilan itu memikirkan zat Allah. Yang kesepuluh itu sujud terhadap orang Islam. Nah, adapun hikmah diciptakannya setan. Yang pertama untuk menguji keimanan dan komitmen manusia beriman terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menguji keikhlasan manusia beriman dalam mengabdi kepada Allah. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan perjuangan di jalan Allah. Yang keempat yaitu Allah hendak memberi pahala yang lebih besar kepada hambanya yang sabar ikhlas terhadap ujian atau godaan dari setan. Nah, yang kelima agar manusia waspada setiap saat, selalu memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas ibadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini yaitu manusia itu di atas segala-galanya, lebih sempurna dibanding makhluk Allah yang lainnya. Apalagi dengan setan ataupun jin iblis tadi ya. Jadi di sini kalian harus tetap dimanapun harus waspada, karena setan itu mengintai kita dimanapun tempat kita, entah di masjid, entah itu intinya dimanapun ya. Jadi kita itu tetap ingat kepada Allah SWT. Nah, untuk selanjutnya yaitu berdiri terlebih dahulu. Pegang pundak teman kalian. Tangan memijat pundak teman. Cukup, hadap kanan. Silakan duduk kembali. Kembali. Ya. Hadap kiri. Pegang kepala teman kalian. Pijat kepala teman yang ada di depan. Terus. Cukup. Hadap kanan. Duduk kembali. Nah, untuk minggu depan ya ada tugas dari guru. Materi kali ini tetap dipelajari di rumah. Yang minggu depan kalian mempelajari materi yang berikutnya, yaitu tentang alat terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya apa, Bapak Bi? Tugasnya mempelajari materi hari ini dan mempelajari materi yang akan datang. Nah, cukup ya. Kita duduk siap.
mengulang? Sudah. Ya, duduk siap. Mbak Bebi coba pimpin doa penutup. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini membawa hikmah dan manfaat.